Kita mencari kuartil. Kuartil ini ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, sekarang kita mencari kuartil 1. Kuartil 1 ini, sebelumnya kita sudah mengetahui datanya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, itu N-nya ada 15. Nah, rumusnya ini, KI sama dengan B tambah P, buka kurung, I kali N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per F kecil tutup kurung. Nah, K1-nya ini, karena kita mencari kuartil 1, jadi kita ubah dari KI menjadi K1, karena kita mencari kuartil 1. Rumusnya itu K1 sama dengan B tambah P, buka kurung, 1N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per F kecil, tutup kurung. Nah, jadi kita sudah mengetahui letak dari K1-nya. Sama dengan 1 per 4N. Nah, 1 per 4N ini, K1 sama dengan 1 per 4N dikali 15, N-nya ini 15, itu hasilnya sama dengan 3,75. Nah, 3,75 ini kita mencari nilai yang lebih tinggi dari 3,75 untuk mencari di mana nilai kuartil 1-nya. Nah, dengan cara kita nambahkan 4 tambah 1, 5. Nah, 5 ini sudah melebihi dari 3,75. Berarti nilai kuartil pertamanya itu ada terletak di 1. Berarti dari 50 sampai 60. Nah, sekarang kita cari B-nya. B ini 49,5. 49,5 ini dari mana? Dari ujung batas bawah dikurang dengan 0,5 atau 50 kurang 0,5, itu hasilnya 49,5. Kemudian P-nya kita cari dengan cara dikurang 60 dikurang 50, itu ditambah 1 sama dengan 11. Kemudian N per 4 itu hasilnya 3,75, atau 15 bagi 4 itu hasilnya 3,75. Dan frekuensi kumulatifnya itu 4 yang ini, dan F kecilnya 4 tambah 1 sama dengan 5. 4 tambah 1 sama dengan 5. Baru bisa kita masukkan ke dalam rumus. K1 sama dengan 49,5 ditambah 11, buka kurung, 3,75 kurang 4 per 5, tutup kurung. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 3,75 dikurang 4 per 5 itu hasilnya min 0,25 per 5. Nah, kita bagi lagi, min 0,25 per 5 itu hasilnya min 0,05. Nah, kemudian min 0,5 ini dikali dengan 11, dapatlah hasil min 0,55. Nah, baru dijumlahkan 49,5 ditambah min 0,55 itu hasilnya 50,05. Nah, ini jadi hasil dari kuartil 1. Nah, sekarang kita mencari kuartil keduanya. Jika tadi rumusnya K1 karena mencari kuartil 1, sekarang kita ubah menjadi K2 karena kita sedang mencari kuartil 2. Rumus kuartil 2 itu sama dengan K2 sama dengan B tambah P, buka kurung, N per 2 dikurang frekuensi kumulatif per F kecil tutup kurung. Nah, jika tadi rumusnya yang di kuartil 1 itu 1 per 1 per 4. Nah, sekarang di kuartil kedua itu rumusnya diubah menjadi 1 per 2. Nah, kita sudah mengetahui letak K2-nya. K2 sama dengan 1 per 2 N. N-nya kita ketahui 15. Baru kita masukkan B 64,5. 64,5 ini dari 65 dikurang 0,5. Itu hasilnya 64,5. Kemudian P-nya 6. Mencarinya sama kayak rumus sebelumnya. Kemudian N per 2 atau 15 bagi 2 itu sama dengan 7,5. Dan frekuensi kumulatifnya itu 5, sedangkan F kecilnya itu 3. Baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. K2 sama dengan 64,5 ditambah 6, buka kurung, 2,5 per 3, tutup kurung. Nah, ini kita cari dulu yang dalam kurung. 2,5 per 3 ini hasilnya 0,8333. Nah, baru dikali dengan 6. 6 dikali 0,883 ini hasilnya 49998.
kemudian baru ditambah 64,5 ditambah 49998 itu hasilnya 69,4998. Nah, ini hasil dari kuartil 2. Sekarang dari kuartil 3. Cara mencarinya sama seperti kuartil 1 sama kuartil 2, cuman bedanya jika kuartil 2 itu K2, kita ganti dengan K3 karena kita sedang mencari kuartil 3. Nah, dan di sini juga berbeda. K3 sama dengan B tambah P 3N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per F kecil tutup kurung. Nah, di sini jika tadi di kuartil kedua itu 1/2, sekarang di kuartil ketiga itu 3/4. Nah, 3/4. Jadi letak K3 itu, K3 sama dengan 3/4 N atau 3/4 dikali 15. Hasilnya 45/4. Jadi 45/4 ini 45 dibagi 4 hasilnya 11,25. 11,25 ini kita harus mencari nilai di atas dari 11,25 untuk mencari nilai di mana letak kuartil ketiganya. Karena di sini saya lupa membuat tabelnya, jadi saya melihat dari tabel kedua saja. Jadi B-nya sama dengan sebelumnya ini 11,25 ini kita cari dulu angka yang lebih dari 11,25 dengan cara kita tambahkan 4 tambah 1 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 5 13. Nah, di angka 5 ini berarti terletak kuartil ketiganya atau dari 75 sampai 80. Nah, baru bisa diletakkan B-nya sama dengan 74,5. 74,5 ini dari 75 dikurang 0,5 hasilnya 74,5. P-nya sama 6 juga. Kemudian 3N per 4 itu sama dengan 11,25. Dan frekuensi kumulatifnya 4 tambah 1 ditambah 5 itu sama dengan 8. Sedangkan F kecilnya itu 5. Ini nilai kuartil ketiganya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. K3 sama dengan 74,5 ditambah 6 buka kurung 11,25 kurang 8/5 tutup kurung. Seperti biasa ya, kita cari yang dalam kurung. 11,25 dikurang 8/5 itu hasilnya 3,25/5. Nah, 3,25/5 ini kita bagi lagi, itu hasilnya 0,65. 0,65 ini baru kita kalikan dengan angka 6. Nah, dapatlah hasilnya 3,9. Baru kita bisa jumlahkan 74,5 ditambah 3,9 itu hasilnya 78,4. Nah, inilah hasil dari kuartil ketiga 78,4. Jadi kesimpulannya hasil kuartil ini, kuartil pertama itu 50,5 terletak di baris kedua. Kuartil kedua 69,4998 terletak di baris ketiga. Sedangkan kuartil 3 itu hasilnya 78,4 dan berada di baris keempat. Selanjutnya kita akan mencari yaitu varian. Datanya sama seperti sebelum-sebelumnya dan N-nya itu 15. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu rumus dari varian. Rumusnya dari varian itu S pangkat 2 N sigma Fi dikali Xi kurang buka kurung sigma Fi dikali Xi pangkat 2 per N buka kurung N kurang 1 tutup kurung. Nah, di sini sebelumnya kita sudah mengetahui cara membuat tabel dan mencari frekuensinya itu 15. Kemudian kita menambah tabel untuk mencari Xi-nya dulu. Nah, ini kita cari dulu Xi-nya dulu. Ini anggap saja belum kita mencari. Nah, ini kita cari dulu Xi-nya. Xi ini dari hasilnya dari 30 ditambah 45 kemudian dibagi 2 itu hasilnya 37,5.
Nah, sampai juga di bawahnya juga 50 ditambah 60 kemudian dibagi 2, hasilnya itu 80. Nah, ini semuanya dibagi 2 sampai di bawahnya 85 ditambah 90 kemudian dibagi 2, itu hasilnya 87,5. Nah, kemudian kita menambahkan lagi tabel untuk mencari XI pangkat 2-nya. Nah, XI pangkat 2-nya ini kita mencarinya dengan cara XI-nya ini, hasil dari X ini cukup kita pangkatkan. Nah, hasil dari pangkat 37,5 ini hasilnya 140,625. Begitu juga sampai seterusnya, pangkat dari 87,5 itu hasilnya 7656,25. Nah, di sini saya membuat hitam karena tidak bisa dijumlahkan, belum bisa dijumlahkan. Kemudian kita menambahkan tabel lagi untuk mencari FI dikali XI pangkat 2. Nah, ini cara mencarinya dengan cara kita kalikan FI ini dengan XI pangkat 2. Nah, kita kalikan 4 dikali 140,625 itu hasilnya 562,500. Begitu juga dengan di bawahnya 1 dikali 6,400. Itu hasilnya 6,4. Nah, begitu juga sampai seterusnya sampai di bawah 2 dikali dengan 7656,225 itu hasilnya 15,312,5. Nah, baru kemudian kita jumlahkan karena sudah dapat semua. Kita jumlahkan itu hasilnya semua 64,673,9. Kemudian kita tambah lagi tabel untuk mencari FI kali XI-nya. Nah, kita cari FI ini dikali dengan XI. Nah, dengan cara 150 ini hasil dari 4 dikali 37,5, itu hasilnya 150. Begitu juga sampai di bawahnya 2 dikali 87,5 itu hasilnya 175. Nah, jadi kita jumlahkan semuanya itu hasilnya 995. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya S pangkat 2 sama dengan 15, karena N-nya ini 15, buka kurung nilai dari FI kali XI pangkat 2-nya ini 64,673,9, tutup kurung dikurang 995 pangkat 2 dari FI dikali XI. Nah, kita pangkatkan 2. Kemudian per 15, buka kurung 15 kurang 1, tutup kurung. Baru kemudian di bawahnya S pangkat 2 itu sama dengan, ini kita kali dulu, 15 dikali 64,673,9 ini hasilnya 9,701,085. Nah, dikurang 995 ini kita pangkatkan dulu. Nah, hasil pangkat dari 995 pangkat 2 ini hasilnya 990,025. Kemudian yang dalam kurung ini kita kurangkan dulu, 15 kurang 1 itu 14, baru diturunkan 15. Nah, ini baru kita kurangkan 9,701,085 dikurang 990,025 per 15 dikali 14. Nah, ini kita kali 15 kali 14 ini. Dapatlah hasilnya 8,17,060 per 210. Kan 15 dikali 14 itu 210. Nah, kemudian kita bagi lagi, dapatlah hasilnya 414823. Nah, hasil dari varian ini 414823. Kemudian baru kita mencari hasil dari simpangan baku. Nah, simpangan baku ini kita harus mengetahui dulu rumusnya, yaitu S sama dengan akar N sigma FI dikali XI pangkat 2 dikurang
buka kurung sigma Fi dikali Xi pangkat 2. Nah, kemudian per N buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Kita masukkan ke dalam rumus. S2-nya ini variannya, kan hasil varian itu tadi 414,823. Nah, kita cari dari akar dari 414,823 ini, hasilnya adalah 644,06. Nah, jadi variannya itu atau S2 itu sama dengan S pangkat 2 itu sama dengan 414,823, sedangkan simpangan bakunya itu sama dengan 644,06. Nah, begitulah cara mencari simpangan baku. Baiklah, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.